Sobat Asiks, kembali lagi bersama Info K6 News dengan saya Fathan Fitriani. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian, kemakmuran manusia, planet bumi sekarang dan masa depan. Salah satu tujuan dari SDGs adalah upaya penanganan iklim. Perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini berdampak pada berbagai sektor, salah satunya sektor pertanian. Saya sudah terhubung dengan salah satu reporter kami yang berada di Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University. Halo Lintang Asya. Oke, terima kasih Fathan. Baik pemirsa, saya Lintang Asya berada di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB. Saya di sini tengah bersama Bapak Ibrahim selaku pembudidaya tanaman. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Akhir-akhir ini Bogor sering hujan. Iya. Bapak selaku pembudidaya tanaman ini, bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman ini? Apakah akan berpengaruh banyak dengan hujannya terus-menerus saat ini? Ya, untuk merawat tanaman ini kita lebih lebih banyak untuk penyemprotan ya, pengisida, karena lebih banyak jamur yang tumbuh, hama-hama juga banyak, seperti belalang juga akan lebih tumbuh lebih berkembang biaknya lebih pesat lagi gitu. Karena curah hujan juga lebih mengakibatkan airnya terlalu banyak, akar juga tidak akan menjadi bagus, akan menjadi busuk kebanyakan gitu. Makanya harus pengisida kita mainkan, penyemprotan, penyiraman untuk ke akar. Oke. Dari hujannya terus-menerus ini, apakah tanaman itu akan memperbagus atau ada yang beberapa yang rusak? Sebenarnya kalau untuk curah hujan ini, debit airnya terlalu berlebih juga tidak akan bagus gitu untuk tanaman. Jadi ada sesuatu yang diunggulkan, ada sesuatu juga yang tidak diunggulkan dari curah hujan gitu. Jadi diunggulkannya dia hanya bisa melembabkan situasi dari kondisi si pohon gitu. Tapi kalau untuk ke akar dia nggak akan bagus. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya Pak pertanyaannya. Oke, siap. Ya, Oke, baik pemirsa, saya kembalikan ke studio. Baik, Asya, terima kasih. Melihat kondisi iklim Indonesia yang tengah mengalami kemarau panjang, hingga kini mulai terjadi peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Untuk mengetahui pendapat akademisi tentang perubahan iklim yang terjadi, kita telah terhubung dengan salah satu dosen agroklimatologi IPB University, Pak Yon Sugiarto. Baik Pak Yon, akhir-akhir ini curah hujan cukup meningkat. Apakah ada penjelasan secara teoritis tentang peningkatan curah hujan yang terjadi? Oke, baik, makasih. Jadi begini, memang sekarang ini kan kita sudah memasuki bulan November ya, bulan November. Bahwa sebetulnya itu kalau secara klimatologi ya, sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa bagian barat, Sumatera bagian barat ya, Sumatera bagian barat, Jawa bagian barat, itu kalau mulai sekitar bulan November itu memang mulai memasuki musim hujan. Musim hujan. Karena apa? Karena gerakan angin ya, dari benua Asia ya ke Australia itu sudah mulai kuat ya, angin monsun Asia, dan itu membawa banyak uap air dari Samudra Hindia. Biasanya bahkan kita biasanya di bulan-bulan Oktober juga sudah mulai banyak hujan kan. Nah, tapi di tahun ini, tahun 2023 memang kita kan mengalami fenomena namanya fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini adalah fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur dekat dengan pantai baratnya Amerika, itu di sana suhu permukaan lautnya menghangat. Karena menghangat, maka sebagian besar uap air di wilayah perairan Indonesia, Australia gitu ya, Asia itu tertarik ke sana. Sehingga apa? Sehingga di kita itu, di wilayah Indonesia itu uap airnya berkurang. Itu yang menyebabkan kita merasakan kemarau yang lebih panjang di tahun ini. Kemarau lebih panjang, sehingga apa? Sehingga sebetulnya saat masa-masa di mana harusnya Oktober sudah mulai masuk musim hujan, di Indonesia, sebagian besar Indonesia itu terlambat, belum masuk musim hujan. Nah, tapi Kota Bogor itu punya karakteristik yang agak berbeda dengan banyak wilayah lain Indonesia. Karena makanya Bogor disebut kota hujan. Itu ada faktor yang namanya orografis, orografik faktor. Orografik itu adalah faktor di mana ada gerakan massa udara dari arah pantai utara Jawa, dari arah Jakarta ya, dari lautan Pulau Seribu masuk ya, itu sangat bergerak masuk ke wilayah Jakarta, masuk ke wilayah Bogor itu
kemudian tertahan dengan adanya pegunungan di wilayah Bogor, ada Gunung Salak, Gede Pangrango, sehingga pasa udara itu dipaksa naik dan menjadi awan, sehingga kita sering merasakan bagaimana hujan di Kota Bogor itu banyak terjadi siang sampai sore hari kan. Itu sebenarnya faktor orografis. Nah, di tahun ini faktor orografis itu agak tertekan dengan tadi kelembapan udara yang rendah karena massa udara tertarik secara regional ke arah Samudra Pasifik karena faktor El Nino, sehingga kan kita rasakan di bulan Agustus, September, Oktober kemarin curah hujan di Bogor kan agak turun itu, dropnya turunnya banyak sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, mulai masuk bulan November ini ya kekuatan dari El Nino juga sudah mulai agak melemah ya, sudah tidak ada, sehingga kemudian faktor regional di Bogor, Jabodetabek termasuk Bogor ini juga sudah mulai lebih kuat, sehingga kita merasakan beberapa hari ini mulai banyak hujan kan, jadi ada faktor secara regional, ada faktor secara lokal yang memperkuat kejadian hujan di Bogor beberapa hari ini. Jadi kombinasi, karena kalau kita bicara iklim itu memang faktornya kombinasi, nggak ada satu faktor yang dominan, ada akan banyak gitu kira-kira, Fatma. Baik, terima kasih Pak Yon. Melihat kondisi perubahan iklim yang terjadi saat ini, kami telah terhubung dengan salah satu reporter kami yang berada di Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk mengetahui pendapat dan solusi dari BMKG. Halo Anya. Terima kasih Fatan. Baik, bersama saya Nathaniela Anya. Saat ini saya sudah berada di Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertempatan di Jalan Raya Dramaga, Marga Jaya, Bogor Barat. Saat ini saya juga sudah bersama narasumber kami. Ibu, kalau Ibu boleh perkenalan diri dan apa jabatannya di stasiun ini? Iya, selamat pagi Mbak Anya. Ya, saya Retno Kartika sebagai perakirawan cuaca di sini. Kebetulan pas saya kerja Mbaknya datang gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, baik Ibu. Iya, silakan. Mungkin saya langsung aja ya Ibu. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih kondisi cuaca dan iklim yang di Jawa Barat ini? Iya. Berbicara tentang cuaca dan iklim memang sangat unik ya, terutama di Jawa Barat. Yang sekiranya masih banyak daerah-daerah yang kering, tapi di Jawa Barat alhamdulillah sudah mulai banyak hujannya. Ya, tentu saja di dalam bulan November ini memang udah masuk kriteria musim hujan, masuk awal musim hujan gitu. Jadi ketika berbicara tentang awal musim hujan pasti ada masa transisi. Ya, masa transisi itu pasti terjadi banyak cuaca-cuaca yang ekstrim, misalkan kayak hujan es, tiba-tiba angin kencang, seperti itu tuh biasa terjadi di masa transisi gitu. Lalu apakah ada rekomendasi nih dari BMKG sendiri kepada masyarakat tentang adanya perubahan cuaca dan iklim? Kalau perubahan dan iklim pasti ada rekomendasinya ya, Mas. Pasti yang pertama masyarakat harus lebih peduli lagi mengingat kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Terus kemudian daerah-daerah yang rawan longsor itu harus waspada karena yang sebelumnya kering terus tiba-tiba hujan itu akan bisa menimbulkan longsor dadakan gitu. Bukan hanya saat terjadi hujan, tapi setelah terjadi hujan biasanya misalkan hujannya kemarin, longsornya hari ini gitu. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Gitu karena tanahnya labil. Itu yang longsor. Kemudian untuk masyarakat perkotaan terutama sampah itu perlu diantisipasi lagi. Pembuangannya bagaimana, selokannya seperti apa, itu harus lebih digali lagi. Karena sering sekali terjadi genangan air ternyata sumbernya dari sampah. Gitu. Baik Ibu, mungkin seperti itu saja. Iya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Anya.
Melihat kondisi iklim Indonesia yang tengah mengalami kemarau panjang hingga kini mulai terjadi peralihan musim kemarau ke musim penghujan, integrasi tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional memerlukan kesadaran tinggi di pemerintahan dan masyarakat. Kebijakan iklim yang inklusif harus dikembangkan, mencakup sektor-sektor kunci seperti energi, transportasi, dan pertanian. Perencanaan nasional harus memasukkan elemen adaptasi dan mitigasi, termasuk pengembangan infrastruktur tahan iklim dan diversifikasi sumber energi. Saya Fathan Fitriani beserta seluruh kru yang bekerja hari ini pamit undur diri. Terima kasih.